Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-9, Ritme Perhentian, Jumat 27 Agustus. Pendalaman. Allah memberikan kepada manusia peringatan dari hal kuasa penciptaannya agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari Sabat meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya dan kemuliaan Khalik. Pada hari perhentian kudus, di atas segala hari-hari yang lain, kita harus mempelajari pekabaran-pekabaran yang ditulis Allah bagi kita dalam alam. Sementara kita datang dekat kepada pusat alam, kehadirannya adalah nyata di hadapan kita dan berbicara ke dalam hati kita tentang damai sejahtera dan kasih-Nya. Seri Membina Jilid 5 halaman 17. Salah satu alasan penting mengapa Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan dari Mesir adalah agar mereka dapat memelihara hari Sabatnya yang kudus. Jelas Musa dan Harun memperbaharui ajaran tentang kekudusan hari Sabat karena Firaun mengeluh kepada mereka, "Kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksa." Keluaran 5 ayatnya yang kelima. Ini akan menunjukkan bahwa Musa dan Harun memulai reformasi Sabat di Mesir. Pemeliharaan hari Sabat bukan untuk memperingati perbudakan mereka di Mesir, namun pemeliharaannya sebagai peringatan penciptaan adalah termasuk peringatan sukacita akan pembebasan dari penindasan iman di Mesir yang membuat pemeliharaan Sabat menjadi sulit. Dengan cara yang sama, pembebasan mereka dari perbudakan selamanya untuk menyalakan dalam hati mereka perhatian yang penuh kasih bagi yang miskin dan tertindas, yatim dan janda. From Eternity Past, halaman 549. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan juga merupakan rangkuman dari pelajaran sepanjang minggu ini. Untuk sekedar memperoleh ide sederhana mengenai bagaimana kuasa Allah yang tak terbatas itu, marilah kita memperhatikan satu benda di langit, matahari. Apakah Allah menciptakan matahari? Tentu saja. Kejadian 1 ayat 14-16 menuturkan bagaimana Allah menciptakan dua benda penerang untuk menguasai langit, matahari untuk menguasai siang hari, dan bulan untuk menguasai malam hari. Kita tinggal di salah satu planet yang beredar mengelilingi matahari. Matahari menghasilkan lebih banyak energi dalam 1 detik ketimbang apa yang dihasilkan umat manusia di sepanjang sejarah. Kumpulkan semua tenaga listrik dan semua energi yang dihasilkan oleh sinar matahari atau batu bara atau gas sejak permulaan waktu, tetapi matahari menghasilkan lebih banyak dalam 1 detik. Matahari memiliki diameter kira-kira 860.000 mil dan dapat merengkuh 1 juta planet seukuran bumi. Namun matahari hanyalah salah satu bintang dari setidaknya 100 miliar bintang dalam galaksi kita, Bima Sakti. Dengan kita melihat ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan, matahari, bulan, bintang-bintang, dan masih banyak lagi hasil ciptaan Allah, begitu dahsyatnya kuasa Allah tersebut. Allah mampu menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dan ini menandakan bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Setelah Ia selesai di dalam sepekan penciptaan, di dalam Kejadian 2 ayat 1-3, Ia mendeklarasikan, "Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya." Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, apa yang Ia lakukan? Ia berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti bukan oleh karena Ia kelelahan, oleh karena Dia menciptakan sepanjang minggu, tetapi Dia beristirahat untuk menjadikan teladan bagi kita. Sabat adalah jeda sepekan untuk memuji dan memuliakan akan Tuhan oleh karena penciptaan yang Ia telah buat. Sementara kita berbakti pada hari Sabat, kita membuka hati untuk menerima berkat yang Tuhan tempatkan pada hari itu yang tidak ada di hari yang lain. Sabat merupakan simbol abadi dari istirahat di dalam Tuhan.
itu adalah sebuah tanda khusus kesetiaan kepada Pencipta. Bukan hanya karena Ia sudah menciptakan, Ia melindungi, Ia mengontrol dunia ini, tetapi lebih daripada itu, Allah menjadi manusia. Yesus, Dia mati di kayu salib, menebus kita dari segala kejahatan-kejahatan kita, sehingga kita dibebaskan, kita dimerdekakan, dan kita memperoleh istirahat di dalam Tuhan. Ada aspek lain juga dari perintah Sabat itu. Ketika kita membaca Ulangan pasal 5 dengan seksama, di sana dikemukakan kembali perintah Sabat kepada satu generasi baru yang hendak memasuki tanah perjanjian. Ayat-ayat ini mengingatkan mereka bahwa mereka tadinya adalah budak di Mesir, dan Pencipta mereka yang Maha Kuasa telah melepaskan mereka. Dia adalah satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari perbudakan dosa. Dia juga adalah satu-satunya yang dapat mematahkan rantai yang membelenggu kita. Dia adalah satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari cengkraman dosa. Inilah pesan dari Sabat. Oknum Pencipta yang Maha Kuasa ingin menciptakan kembali hati kita. Itulah sebabnya Ia merindukan kita untuk memasuki hari peristirahatan, sebagaimana Ia sudah beristirahat pada hari yang ketujuh. Marilah kita masuk ke dalam perhentiannya itu, karena Allah yang baik telah menyediakan segala sesuatu untuk umat-umatnya di dalam perhentiannya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Kami sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-9. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat lebih baik lagi di dalam memelihara akan hari Sabat atas dasar keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.